Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Nah ya sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika Rahma, mahasiswa dari Kesehatan dari Gombong. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan ilmu kepada Ibu nih. Kemarin kan Ibu sudah punya kajian khusus nih. Oh ya, dengan Ibu siapa nih? Bu Ima. Oh ya, dengan Bu Imah nih, maaf nih kemarin lupa. Nah terus di sini eh, tentang hasil yang pengajian kemarin, Ibu itu ternyata mengalami keletihan. Soalnya dalam pengajian kemarin Ibu sering cepat merasa capek, lelah gitu Ibu. Nah, terus saya di sini akan menyampaikan penyuluhan ini membutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam ya. Apakah Ibu berkenan? Iya, Mbak, berkenan. Oh ya, baik. Saya akan menyampaikan materi tentang keletihan. Apakah sebelumnya Ibu tahu apa itu keletihan? Iya, belum tahu. Oh ya, baik. Keletihan atau yang sering dikenal dengan kelelahan adalah keadaan berkurangnya suatu unit fungsional dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan semakin berkurang jika keletihan itu bertambah Ibu. Nah, keletihan itu timbul setelah Ibu melakukan aktivitas yang lama, bahkan kurang bisa juga disebabkan karena Ibu sulit tidur pada malam hari ataupun siang ya. Nah, dalam etiologi, kelelahan atau keletihan itu ada beberapa penyebabnya nih, Bu. Penyebabnya itu bisa keletihan akibat bekerja secara berlebihan atau tidak kenal kata istirahat. Contohnya seperti Ibu itu melakukan kegiatan menyapu ya di halaman. Di halaman depan kan udah disapu bersih. Ternyata ketika melihat halaman samping, belakang dan lainnya kotor, jadinya Ibu memaksakan untuk membersihkannya. Padahal kan di halaman depan udah banyak dan Ibu udah terlalu capek seperti itu nih contohnya. Terus selain itu juga bisa karena faktor stres, kondisi mental tertentu dan gangguan kecemasan, seperti contohnya Ibu merasa cemas ketika suami Ibu itu lagi bekerja nggak pulang, apa pulangnya malam seperti itu. Dengan rasa kelelahan itu menjadi kondisi keadaan Ibu jadi cepat lelah gitu. Karena tidak mampu beraktivitas, bahkan melakukan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah, seperti kadang melakukan kegiatan di rumah untuk masak atau apa kepikiran sama yang lain gitu. Nah itu untuk klasifikasi dari kelelahan atau keletihan ini ada beberapa jenis. Nah jenisnya itu ada 2 macam gitu, yakni keletihan fisik dan keletihan mental. Nah, keletihan fisik yaitu ketika seseorang merasa sulit secara fisik untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, misalnya seperti naik turun tangga, membawa beban berat, seperti Ibu membawa air itu di dalam ember, dua-duanya kan dengan 2 tangan kan itu merasa berat Ibu, dan gampang ototnya pegel atau gimana. Untuk berjalan kaki jauh juga kan kakinya kesel ya, capek Ibu. Maka kondisi ini termasuk ototnya Ibu tuh lemah, apalagi kan Ibu udah berumur, jadi Ibu itu menopang Ibu tulangnya. Nah yang kedua, kelelahan mental, yaitu ketika seseorang merasa lebih sulit untuk berkonsentrasi pada banyak hal. Kesulitan untuk tetap jaga saat bekerja atau melakukan aktivitas juga kondisi yang menggambarkan kelelahan mental. Nah, dari keletihan dan kelelahan itu juga mempunyai tanda dan gejalanya gitu. Di antaranya seperti faktor, yaitu yang tadi faktor menopause, juga bisa karena penyakit tertentu seperti jantung atau paru-paru, mungkin asal anemia, kekurangan darah, penurunan berat badan, sensitif, suhu dingin, nyeri pada dada, kelemahan otot pastinya, kecemasan atau depresi, bahkan juga bisa penglihatannya kabur. Atau juga sering mengonsumsi obat-obatan tertentu ya. Untuk tanda dan kelelahan itu pencegahannya juga ada nih Bu, pencegahan dan pengobatannya. Cara pengobatan kelelahan sebenarnya tidak ada obat khusus yang bisa digunakan, tapi pengobatan itu bisa dengan istirahat yang cukup ibunya, terus gaya hidup yang sehat, untuk mengonsumsi makanan juga yang
berserat ini seperti buah, sayur. Untuk pola makan yang mengonsumsi makanan gizi yang seimbang, menghindari makanan yang cepat saji nih Bu. Terus hindari makanan tinggi gula juga, banyak konsumsi buah, sayur, membatasi konsumsi kafein seperti kopi itu jangan ya. Nah, terus yang selanjutnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat melakukan olahraga secara rutin seperti jalan-jalan di sekitaran rumah, lari-lari kecil atau senam juga bisa nih Bu. Juga dapat memperbaiki pola tidur. Untuk pola tidur, Ibu bisa menjadwalkan agar tidurnya jam berapa, nanti terus bangun jam berapa, keesokan harinya juga tidurnya jam segitu, terus kalau bangun juga jam segitu lagi Bu. Nah, terus yang terakhir kualitas tidur. Susun jadwal tidur yang teratur seperti yang tadi saya katakan Ibu. Nah, terus yang selanjutnya pastikan kamar tidur Ibu itu cukup tenang dan nyaman untuk istirahatnya, dan juga jangan makan berat sebelum tidur ya, minimal 1 jam sebelum tidur lah, jangan makan berat Ibu. Baik, penyampaian penyuluhan yang tadi saya sampaikan, apakah Ibu paham dan mengerti ya Bu? Iya paham. Oh iya Bu, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan tadi, boleh silakan Bu, saya persilakan. Iya Bu, mau tanya, boleh nggak kalau mengkonsumsi obat supaya capeknya itu cepat hilang? Oh ya Bu, saya jawab nih. Jadi begini, untuk mengonsumsi obat sebenarnya sih kurang baik. Seharusnya Ibu seperti kayak kelelahan, latihan itu seharusnya Ibu memperbanyak istirahatnya saja seperti yang tadi saya sampaikan, istirahatnya yang cukup. Untuk pola tidur bisa diatur seperti tidurnya jam berapa, terus bangunnya jam berapa setiap hari seperti itu. Olahraga minimal seminggu 2 kali sih buat kelas 1 yang nggak apa sih, yang penting ada olahraganya gitu. Nah, terus untuk menjaga pola makan juga iya, makan buah, sayur seperti itu gitu, dan minum air putih juga Bu, sehari 2 liter ya. Untuk minum air sehari 2 liter, sepertinya Ibu di rumah ada cangkirnya seperti apa? Langsung minum. Iya, yang ini punya. Oh ya, yang ini ya. Berarti Ibu untuk sehari itu minumnya 8 gelas nih kalau minimalnya, tapi kalau seharusnya ya 2 liter ya, berarti 10 gelas gitu. Baik, jika Ibu menerapkan apa yang tadi saya sampaikan, insya Allah kelelahan Ibu itu berkurang Ibu. Tapi kan minum obat juga bisa menghilangkan capek Mbak. Oh begitu nih Bu, tetapi jangan ya dibolehkan, tapi jangan keseringan nih Bu. Jika keletihannya Ibu itu keletihan berat itu boleh minum obat, tapi jika keletihan itu ringan ya yang tadi saya sampaikan itu diterapkan nih Bu. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi? Belum. Oh ya baik, jadi saya simpulkan Ibu dari semuanya tadi tentang keletihan itu, keletihan karena kondisinya Ibu itu kurang maksimal, contohnya kayak penyebabnya karena Ibu stres atau faktor menopause juga bisa. Untuk pencegahannya, untuk aktivitasnya seperti untuk menyapu kayak gitu harusnya dijadwal Ibu, jangan sering kecapean, jangan terlalu dipaksa. Terus kualitas tidurnya juga untuk susun jadwal tidurnya, bangun jam berapa ya, keesokan harinya bangunnya jam berapa, tidurnya juga jam berapa, keesokan harinya tidurnya jam berapa juga. Harus teratur nih Bu. Untuk makanan juga iya, harus makanan sayuran dan buah-buahan. Baik, sepertinya yang saya sampaikan penyuluhan tentang keletihan ini sudah cukup nih Bu. Waktunya juga sudah sekitar 45 atau sampai 1 jam ini ya. Semoga Ibu dapat memahami dan menerapkan yang tadi saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari ini Bu. Semoga Ibu sehat selalu, terus panjang umur juga Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Ibu. Saya minta maaf apabila ada pengulangan kata atau pengucapan kata
berlaku juga saya di sini. Terima kasih, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.